Pemirsa, KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris, hingga Dewan Pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam undang-undang tersebut. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tessa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana dari undang-undang. KPK ini kan pelaksana undang-undang. Ya. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di... Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tanggapi aturan baru terkait direksi dan komisaris BUMN yang tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara dan tidak bisa ditangkap oleh KPK. Menurut Jokowi, semua yang berkaitan dengan korupsi tetap bisa diproses, baik BUMN, pemerintah, maupun sektor swasta. Semua yang berkaitan dengan korupsi itu bisa diproses. Baik itu pemerintah, baik itu BUMN, baik itu sektor swasta. Jelas kalau. Kembali di Newsroom, pemirsa, demi mendapat uang hingga Rp800.000, sejumlah warga di Bekasi, Jawa Barat rela antri scan retina. Mirisnya, warga tak tahu tujuan dan potensi bahaya dari prosedur scan retina yang mereka ikuti. Puluhan warga menyerbu sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga rela antri untuk menyelesaikan proses verifikasi identitas melalui pemindaian retina mata setelah mereka mengunduh aplikasi World App. Ketertarikan warga bukan tanpa alasan. Pasalnya, setelah melakukan proses pemindaian, mereka dijanjikan imbalan mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000. Mirisnya, warga belum memahami untuk apa proses pemindaian retina mata yang dilakukan oleh aplikasi tersebut. Identifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Fenomena scan retina mata dibayar oleh aplikasi World App juga terjadi di kantor cabangnya di Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok. Namun pada hari Senin ini kantor ditutup karena ramainya peminat. Sementara itu pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi, Alexander Sabar, langsung merespons situasi tersebut. Pihaknya telah membukukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik WorldCoin dan World ID. Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius. Pemindaian itu digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mendaftar adalah manusia asli, bukan bot atau entitas digital lainnya. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi tersebut sebelum memberikan data pribadi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kantor bengkel mobil truk trailer di Cilincing, Jakarta Utara ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Api dengan cepat membakar seluruh isi sebuah kantor dan bengkel di Jalan Raya Pura 1, Cilincing, Jakarta Utara.
Lebih awal tadi, Mas. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke peti kemas yang dijadikan kantor. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian belakang bengkel mobil. Sampai di sini memang asap tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu hitam dan api tidak terlihat. Namun setelah kita mendekati daripada bangunan itu api ada di dalam beberapa ruangan. Ini kantornya ini yang terbakar kantor dan bengkel terbuat dari peti kemas. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, jaksa hadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana untuk menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Saksi dicecar soal pembuktian gratifikasi yang diterima Zarov terkait perannya sebagai perantara suap 3 hakim PN Surabaya. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan menghadirkan 2 orang saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Pada persidangan tersebut, jaksa penuntut umum JPU meminta penjelasan ahli pidana terkait beban pembuktian seperti yang dimaksud dalam pasal 12B tentang gratifikasi. Kepada JPU, saksi ahli hukum pidana menyebut pembuktian gratifikasi untuk suap di atas 10 juta rupiah dibebankan kepada penerima suap. Artinya terdakwa Zarov harus bisa menjelaskan asal-usul serta penggunaan uang dugaan suap yang diterimanya. Sebelumnya Zarov didakwa melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat untuk mempengaruhi putusan kasasi Mahkamah Agung oleh Hakim Agung Susilo. Jaksa menyebut Zarov menerima suap sebesar 5 miliar rupiah yang diserahkan dalam 2 tahap masing-masing 2,5 miliar rupiah. Dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur, Zarov Richard bersama-sama dengan ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya dan pengacaranya Lisa Rahmat menjadi terdakwa. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, Sutrisno, iNews melaporkan.